Nah, menariknya, Rajab itu digolongkan pada satu dari 4 bulan hurum. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan hurum. Istimewa, disifati dengan kata hurum. 4 ini nanti spesifik disebut namanya oleh Nabi SAW. 3 thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah, bulan ke-11. 2 Dzulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga Al-Muharram, bulan pertama dalam urutan penanggalan di bulan-bulan Hijriyah. Kemudian yang keempat Rajabun Mudhar, ya, dan bulan Rajab ma baina Jumadah wa Sya'ban, di antara bulan Jumadah yang ke-6, Jumadal Akhirah, dan Sya'ban bulan ke-8, artinya bulan ke-7. Nah, sekarang kita berada di dalamnya. Rajab secara bahasa juga ya, itu memiliki makna yang serupa dengan al-uzmah, ya, sesuatu yang agung, yang tinggi, yang terhormat. Jadi di bulan Rajab itu kenapa disebut dengan Rajab? Karena orang-orang suku-suku pada masa itu menghormati waktu ini. Nah, apa yang dihormati itu? Untuk menjaga dari nilai-nilai yang tidak produktif, untuk menghadirkan kedamaian. Jadi ini bulan damai, ya, bulan damai, bulan tentram, bulan penuh toleransi, bulan penuh pengertian, bulan gencatan senjata, ya, bulan menepikan hal-hal yang negatif. Kemudian bulan evaluasi diri, bulan untuk menampilkan kehormatan kita sebagai hamba, yaitu hamba Allah. Allah, Tuhan yang sangat mulia, yang sangat suci, sangat bersih, menciptakan kita dengan semua aura-aura kebaikan dan kebersihan. Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan memiliki sifat mulia. Makanya terlahir itu bersih, baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, terlahir dengan fitrahnya, cenderung pada kebaikan. Al-muyul ilal khair wal haq. Cenderung pada kebaikan dan kebenaran, ya. Nah, bulan ini adalah bulan latihan. Karena itu 4-nya disebut dengan hurum. Ya, hurum seakar dari kata hormah awalnya, bulan yang terhormat, hukumnya haram, ya kan? Makanya haram itu seakar dengan kata hormah. Ya, pada asalnya bukan menunjukkan sifat terlarang, bukan, tapi sifat menjaga kehormatan. Dilarang itu supaya tidak jatuh kehormatannya. Nah, itu poinnya. Jadi kenapa ada hukum haram? Untuk menjaga kehormatan. Haram hukumnya mencela, supaya saat mencela itu nanti turun kan kehormatannya, supaya tidak turun kehormatan, dicegah. Haram hukumnya, jangan sampai kehormatan kau turun karena mencela orang lain. Ya kan? Dilarang hukumnya korupsi, dilarang hukumnya menyogok, dilarang hukumnya berbuat zalim. Kenapa dilarang? Karena dengan melakukan tindakan itu dikhawatirkan kehormatan itu akan runtuh. Runtuh di hadapan Allah dan runtuh pula di hadapan makhluknya. Ya. Nah, ini poin-poinnya. Jadi hukum haram itu secara filosofinya ketika diturunkan, hikmahnya itu untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia. Karena itu kalau ayatnya dikembalikan tadi ke Quran surah 17 ayat 70 itu, ya kan? Diteruskan walaqad karramna bani Adam, ya kan? Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Perhatikan kalimatnya. Anda boleh beraktivitas, kata Allah itu, silahkan di daratan, di lautan, karena umumnya itu yang bisa banyak kita kerjakan. Kalau di udara kan selintas saja gitu kan, riset ke angkasa dan lintasan pesawat dan sebagainya. Tapi umumnya beraktivitas di mana? Daratan dan lautan. Dan wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami pun tetapkan rezekinya yang baik saja, karena ini makhluk terhormat, diciptakannya mulia, jangan sampai mencari rezeki yang tidak mulia. Ya, kedudukan itu rezeki. Jangan sampai berusaha mendapatkan kedudukan dengan cara yang tidak tepat. Ya, karena itu dilarang, menyogok dilarang. Hati-hati itu, hadisnya spesifik sekali. Ya, ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat utama. Satu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan nanti itu di kitab-kitab hadis banyak sekali. Ada di At-Tirmidzi, di Abu Daud dan kitab-kitab yang lainnya spesifik. Ya, ar-rashi wal murtashi, itu tentang persoalan penyogok dan yang disogok. Itu spesifik pembukanya sama. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Ketika keduanya kompak tuh, ya, yang nyogok itu berinisiatif untuk mendapatkan sesuatu, yang disogok mengambil manfaat dari sogokan itu. Kedua-duanya itu ketika terjadi dilakukan itu, kemudian komentar hadisnya sederhana dari Nabi SAW, la'anallah, Allah memberikan laknatnya. Jadi saat terjadi, terlaknat itu. Ya, kenapa? Karena perbuatan itu bisa meruntuhkan kehormatan. Ya, makanya ketika seseorang terdeteksi, kemudian nampak, diketahui, ditangkap korupsi nih, karena nyuap, karena nyogok, karena macam-macam. Lalu kemudian dibuka ke publik, dari mulai ditangkap, disidang, runtuh kan kehormatannya, kasihan. Bahkan bukan hanya orangnya, keluarganya yang tidak tahu apa-apa dibully, anaknya dibully di sekolah, hilang kehormatan. Nah, Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih tidak menginginkan itu. Ya, tidak menginginkan hal-hal demikian terjadi. Karena itulah kemudian, terkadang dalam perjalanan waktu yang kita lalui, manusia itu seringkali lupa. Dan lupa itu, temannya itu salah. Biasanya kalau orang sudah lupa itu, besar kemungkinan potensinya melakukan kesalahan. Ya, orang tahu bahwa dusta itu salah, cuman saat berdusta dia lupa kalau itu salah.
Orang tahu mencela itu salah, cuma saat mencela dia lupa kalau itu salah. Karena itu di Al-Quran, lupa itu kan nasia. Pasangannya akhta. Saya lupa nasi itu, kita lupa nasina. Maka diisyaratkan di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, mohon kami itu, kalau kami lupa, dan dengan lupa ini berbuat salah, mohon jangan dihukum dengan itu. Karena itu diajarkan kita untuk berevaluasi. Di ujungnya kan ditutup dengan wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Kalau dengan lupa itu kemudian berbuat salah. Kesalahannya bahkan bisa berlipat. Karena itu kita katakan waghfir lana, ampuni kalau melahirkan dosa, warhamna kalau dosa itu demikian kotor. Kita ingin perbaiki. Nah, dalam konteks itu, bulan Rajab adalah bulan latihan. Bahkan sebelum menjelang ke Ramadan tuh, diberikan pemanasan dulu supaya kita berlatih. Jelas kalimatnya, jelas ayatnya, tegas mengatakan, ya, wala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, dzalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Artinya apa? Kita berlatih untuk mengevaluasi diri. Sifat-sifat yang kurang baik kita tepikan, kemudian mencoba untuk menjadi lebih bersih. Ya, mengevaluasi diri, berbuat sesuatu yang baik, yang lebih dekat pada keadilan, lebih dekat pada kemuliaan. Seperti namanya Rajab. Sehingga ketika yang buruk itu hilang, yang baik muncul, muncullah kemudian sifat-sifat dan aura positif kita yang mengangkat kita pada posisi yang lebih terhormat.